Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Muhammad Nur Fakih, NIM 201210-264 dan Mirza R. Cahya Nafidiyah, NIM 2012-253 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Madhab-madhab dalam fikih. A. Pengertian madhab. Madhab menurut istilah adalah jalan yang dilalui dan dilewati. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan madhab adalah metode yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian. Kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Madhab artinya aliran, golongan, paham, pokok pikiran dari seseorang. Madhab fikih berarti aliran atau paham dalam fikih yang berhubungan dengan penafsiran dan pelaksanaan hukum Islam. Fikih yang dimaksud adalah produk ijtihad ulama dalam masalah-masalah hukum Islam yang didasarkan pada sumber-sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dengan demikian, bermadhab adalah mengikuti hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan hukum Islam. Dalam madhab terkandung dua hal yang saling berkaitan, yaitu metode dan pendapat atau fatwa. Metode adalah jalan pikiran atau cara yang ditempuh oleh imam madhab dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu, bermadhab dalam fikih ada dua macam, yaitu yang pertama, bermadhab fil aqwal, yaitu mengikuti segala pendapat dari seorang ulama tanpa mempertimbangkan dasar hukum penetapannya. Kategori bermadhab ini sama dengan taklid atau imitasi, yaitu peniruan perbuatan seseorang yang diyakini kebenarannya tanpa memiliki pengetahuan tentang dasar dan metode penetapannya. Yang kedua adalah bermadhab fil manhaj, yaitu mengikuti seorang ulama dalam metode ijtihadnya, bukan sekedar mengikuti pendapat. Bermadhab model ini berbeda dengan yang pertama, artinya bermadhab didukung dengan pengetahuan tentang dasar dan metode penetapan dari hukum yang diikuti. Kategori ini sama artinya dengan ittiba, yaitu mengikuti pendapat disertai dengan pemahaman tentang dasar perbuatan yang dilakukan. B. Sejarah perkembangan madhab fikih. Masalah pokok yang menjadi sumber munculnya madhab fikih adalah adanya perbedaan pendapat atau ikhtilaf di kalangan umat Islam. Jika dilacak secara historis, perbedaan pendapat di kalangan umat Islam sudah terjadi sejak Rasulullah SAW masih hidup. Namun, perbedaan pada masa ini tidak menjadi masalah serius karena keberadaan Rasulullah SAW menjadi pemersatu dan pengambil keputusan atas semua masalah yang terjadi. Rasulullah SAW selalu menyikapi perbedaan pendapat di kalangan sahabatnya dengan cara yang bijaksana, yaitu tidak menyalahkan salah satunya. Namun, setelah Rasulullah SAW wafat, ikhtilaf di kalangan sahabat terus terjadi. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masalah yang muncul seiring dengan meluasnya wilayah Islam ke luar Jazirah Arab. Pada masa ini muncul dua madhab, yaitu Madrasah Ahlul Bait dan Madrasah Al-Khulafa. Madrasah Ahlul Bait adalah madhab yang pengikutnya adalah kaum Syiah, kelompok yang menjadi pendukung dan pembela Ali bin Abi Thalib pasca perang Siffin. Pada abad kedua Hijriah muncul tiga madhab lokal, yaitu madhab Hijazi, madhab Iraqi, dan madhab Syam yang terdapat di Syria. Pada abad ketiga Hijriah muncul perkembangan baru dalam madhab fikih. Di setiap kota muncul ulama-ulama yang memiliki kelebihan dan kejeniusan dalam pengetahuan agama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemunculan madhab fikih setidaknya disebabkan oleh tiga faktor, yaitu fanatisme pengikut,
atau murid para imam, stagnasi dalam berijtihad, dan tersedianya kitab-kitab fikih dari masa sebelum-sebelumnya. C. Mazhab fikih dan penyebarannya. 1. Mazhab Ja'fari. Mazhab ini mengambil acuan dari pendapat Ja'far As-Shadiq yang nama lengkapnya adalah Ja'far ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Husain ibnu Fatimah binti Rasulullah SAW. Mazhab ini menolak menggunakan qiyas dalam penetapan hukum menggunakan sumber-sumber syar'i yaitu Al-Quran, Sunnah, dan akal. Penafsiran Al-Quran yang paling absah. 2. Mazhab Hanafi. Abu Hanifah dikenal sebagai ulama yang zuhud dan tawadu serta teguh memegang ajaran agama. Ia juga tidak tertarik dengan jabatan resmi pemerintahan karena menolak menjadi qadhi. Abu Hanifah dipenjarakan oleh Al-Mansur hingga akhir hayatnya. 3. Mazhab Maliki. Mazhab Maliki merupakan aliran fikih yang menjadikan pendapat Malik ibn Anas sebagai acuannya. Imam Malik lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Guru pertamanya adalah Rabi'ah, ulama yang terkenal pada masanya. Kemudian belajar hadis kepada Ibnu Syihab. Karena ketekunan dan kecerdasannya, dia dianggap sebagai ulama yang paling mengetahui tentang keputusan-keputusan Umar, mengetahui pendapat-pendapat Abdullah bin Umar, Aisyah, dan para sahabat Nabi yang lain. Karena karya monumentalnya adalah Al-Muwatta yang merupakan kitab hadis sekaligus kitab fikih. 4. Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengambil pendapat Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i sebagai rujukannya. Pendapat-pendapat Imam Syafi'i mulai dikenal tatkala dia dipanggil Khalifah Harun ar-Rasyid ke Baghdad. Khalifah mendengar kehebatan Imam Syafi'i dari orang-orang Yaman. Pada tahun 198 Hijriah, Imam Syafi'i pindah ke Mesir dan mengajar di Masjid Amr ibnu As. Di tempat inilah Imam Syafi'i menyusun karya-karyanya di bidang fikih maupun usul fikih. Di antaranya kitab Al-Amali Kubra dan Ar-Risalah. Mazhab Hambali. Mazhab Hambali merupakan mazhab yang mengacu pada pendapat dan pemikiran Abu Abdullah Ahmad bin Abdullah ibnu Hambal ibnu Hilal al-Syaiban. Imam Ahmad dikenal sebagai ahli hadis dan kitabnya yang terkenal adalah Musnad Ahmad. Kesimpulan, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mazhab menurut istilah adalah jalan yang dilalui dan dilewati menurut para ulama dan ahli agama Islam. Yang dinamakan mazhab adalah metode yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian. Kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya dibangun atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Dalam mazhab terkandung dua hal yang saling berkaitan, yaitu metode dan pendapat atau fatwa metode. Metode adalah jalan pikiran atau cara yang ditempuh oleh imam mazhab dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pendapat atau fatwa adalah kesimpulan atau keputusan hukum suatu peristiwa yang dihasilkan oleh imam mazhab. Oleh karena itu, bermazhab dalam fikih ada dua macam, yaitu 1. Bermazhab fil aqwal, yaitu mengikuti segala pendapat dari seorang ulama tanpa mempertimbangkan dasar hukum penetapannya. Kategori bermazhab ini sama dengan taklid atau imitasi, yaitu peniruan pembuatan seseorang yang diyakini kebenarannya tanpa memiliki pengetahuan tentang dasar dan metode penetapannya. 2. Bermazhab fil manhaj, yaitu mengikuti seorang ulama dalam metode ijtihadnya, bukan sekedar mengikuti pendapat saja. Bermazhab model ini berbeda dengan yang pertama. Artinya bermazhab yang didukung dengan pengetahuan tentang dasar, dan metode penetapan dari hukum yang diikuti. Kategori ini sama artinya dengan ittiba, yaitu mengikuti pendapat disertai dengan pemahaman tentang dasar perbuatan yang dilakukan. Mazhab-mazhab fikih yang masih berkembang dan memiliki pengikut di kalangan Syiah maupun Sunni. Dari kelompok Syiah akan dipaparkan mazhab Ja'fari, sedangkan dari kelompok Sunni akan dibahas 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Cukup sekian. Kalau ada kesalahan kata dan lainnya, saya dan teman saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.